Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Berita di langit kali ini ada sebuah kisah yang menarik dan perlu diperhatikan. Jadi ada orang tua sekali, dia jalan pakai tongkat pelan-pelan. Rupanya waktu itu habis hujan sehingga jalan agak becek. Tiba-tiba ada perempuan cantik datang dari depan dia dengan suaminya. Laki-laki ini rupanya percis di depan perempuan itu dia jatuh. Sehingga air hujan yang kotor itu mengotori bajunya. Bukan main perempuan itu marahnya. Kurang ajar. Kemudian dia mengadu kepada suaminya, lihat. Ya, kamu gak berbuat apa-apa. Nah, si laki-laki untuk menunjukkan cintanya, kehebatannya, langsung ditempeleng si perempuan, si laki-laki itu. Dan diinjek kakinya. Kemudian pergi dia. Nah, si orang tua ini kemudian lihat ke langit. Kemudian bibirnya lagi mengucapkan sesuatu gitu. Pas pulang, suaminya naik ke rumah, naik tangga, jatuh dia dan mati langsung. Sudah ajalnya. Kemudian perempuan ini marah, dia mengadukan hal ini kepada hakim, ke pengadilan. Ya, kata dia, hakim, saya kira suami saya mati karena disihir sama dia. Loh, di mana kamu tahu? Karena saya lihat dia waktu jatuh lihat ke langit kemudian mengucapkan mentera. Apa nggak tahu saya. Hakim tanya kepada si laki-laki itu, orang tua yang lemah itu. Apa yang kamu ucapkan? Dia bilang, aku melihat kekejaman dia. Kemudian aku tahu nggak bisa membalas. Maka aku berkata, ya Allah, dia telah memperlihatkan kehebatannya kepada saya. Perlihatkanlah kehebatanmu kepada dia. Dan hakim melihat kepada perempuan itu. Lihat tuh, kamu mengadu kepada kekasihmu. Kekasihmu menempeleng dan menginjak laki-laki tua ini. Dia mengadu kepada kekasihnya yaitu Allah. Maka Allah membunuh suamimu itu. Allah. Jadi hati-hati ya perbuatan dolim. Ya. Dan dolim itu macam-macam. Ada dolim kepada Allah. Yaitu dengan berbuat kesyirikan, kemusyrikan. Inna syirka la dzulmun azim. Dolim pada diri kita sendiri. Yaitu dengan berbuat banyak maksiat. Karena nanti badan kita akan disiksa. Right? Atau mendolimi orang lain, right? Itu hati-hati. Jadi ada siksaan yang Allah itu ditunda nanti banyak kan. Tapi perbuatan dolim ini hati-hati. Sebelum di akhirat nanti di dunia juga akan ketahuan akibatnya. Dulu ada seorang perempuan, dia miskin sendirian. Sudah tua, punya rumah gubuk itu. Rupanya raja ketika itu ingin bangun tembok yang mengelilingi kerajaannya. Nah, kemudian dia lihat ini apa? Ini ada gubuk nih, jelek sekali. Ya, akhirnya dihancurkan gubuk itu karena bikin tembok itu. Perempuan itu nggak ada begitu. Di sore hari dia datang. Dilihat sekarang kini loh, mana gubuk saya? Orang bilang, oh itu dihancurkan sama raja. Perempuan itu langsung melihat ke langit, ya Allah. Ketika dia menghancurkan rumahku, aku nggak ada ya Allah. Di mana engkau ya Allah? Langsung Allah mengirim malaikat Jibril. Dan kerajaan raja dan kerajaannya dihancurkan. Ya, apa akibat yang akan orang dapatkan kalau orang berbuat dolim itu? Yang pertama,
dia tidak mendapatkan kebahagiaan di dunia dan akhirat. Orang zalim itu pasti menderita dia. Dan kemudian dia jauh daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah berfirman, "Inni haramtu dzulma ala nafsi, fala tadzalamu." Aku telah mengharamkan kedzaliman pada diriku. Allah enggak pernah zalim. Maka jangan berbuat zalim satu sama lain. Dan kemudian juga hidupnya enggak akan banyak barakah. Orang zalim itu. Enggak ada berkah di hartanya, enggak berkah dalam anak-anaknya, mesti ada sesuatu. Right? Kemudian juga hati-hati doa orang yang dizolimi. Ittaqu da'watal madlum. Right? Karena tidak ada penghalang antara orang yang dianiaya dengan langit, langsung diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Untung orang-orang yang kafir enggak tahu doa, ya, hati-hati. Ini kita nggak boleh berdoa zalim. Ya, kemudian Nabi juga berkata, barang siapa orang yang punya kedoliman, artinya mengambil hak orang lain, selesaikan sekarang ini. Sebelum nanti hari kiamat, kamu nggak bisa bayar kecuali dengan apa? Dengan amal baik kita. Allah, sudah capek naik haji, umroh, semua ibadah itu akan habis semuanya di hari kiamat nanti. Apalagi kalau zalim terhadap orang banyak. Ya, makanya orang yang korupsi, orang yang berbuat zalim, ngambil harta negara itu punya rakyat semua itu. Ya. Kemudian yang terakhir, maka kalau kita ingin selamat di dunia dan akhirat, pertama berusaha jangan sampai menzalimi orang lain. Baik itu istri kita, anak kita, apalagi orang tua kita. Karena orang nanti hari kiamat itu ketika orang mungkin dia banyak amalnya, dia bangga mau ke surga, di stop. Mau kemana ente? Ke surga. Disebutkan amal-amalnya dia. Sebentar. Ada yang mengenal orang ini. Oh, nanti ada orang angkat tangan, mungkin istrinya. Ya Allah, dia menzalimi saya selama hidup ini. Kata Allah bayar. Mungkin anaknya, orang tuanya kita nggak tahu, atau teman-temannya yang didolimi, sehingga semua angkat tangan, akhirnya disuruh bayar. Dibayar dengan apa kan? Amal baiknya. Ya, setelah dibayarkan semua amal baiknya, masih ada yang datang. Oh, dia utang sama yang kaya nggak bayar-bayar katanya. Oh, dia nyebarkan nama saya di WhatsApp, gitu kan. Karena sudah habis amalannya gimana? Maka amal-amal buruk mereka itu yang didolimi dikasihkan sama dia, jadi double dia. Ya, maka itulah yang disebut dengan muflis, orang-orang yang muflis, yang bangkrut. Jadi mudah-mudahan kita berdoa kepada Allah SWT agar supaya kita dijaga aja perbuatan zalim. Ya, dan kemudian yang kedua, mari kita juga kalau ada orang didolimi, kita langsung bantu dia semampu kita. Karena nanti hari kiamat ada orang seketika dia lewat Siratul Mustaqim, ada yang narik dari bawah. Kaget dia. Bawah jatuh ke neraka kan. Kenapa saya ditarik katanya? Kamu lihat saya didolimi, kamu mampu untuk bantu saya, tapi kamu biarkan saja. Allah, ya. Ya, mudah-mudahan kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jazakallahu khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.